Selamat pagi Bapak Ibu Sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan kita. Mari kita akan memberikan korban syukur kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 17 sampai 19 berkata, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama-Mu Tuhan. Akan melayani satu kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Mari bersama kita akan menaikkan pujian kita, korban syukur. Kita akan menyembah Dia, kita akan membawa syukur
untuk anugerah-Mu, untuk pimpinan dan pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini dengan hati yang penuh kerinduan Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau memberi yang terbaik, mengorbankan syukur kami yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami boleh bersama-sama bersuka cita, kami boleh bersama-sama merasakan kasih Tuhan yang sungguh melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan bersama-sama puji Dia, karena Dialah yang mulia dan Dialah yang berkuasa, Raja di atas segala raja. Pujilah Yesus yang mulia.
berseru pada Tuhan melalui doa syafaat kita, baik itu untuk bangsa kita dan juga untuk negara kita, untuk bangsa kita Indonesia ini, karena Dialah Bapa kita yang sungguh mengasihi kita. Kita akan bersama-sama memuji Aku Percaya. Thank you.
mari kita akan menyanyikan satu pujian seperti Musa. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kita masih berjauhan, kita bertemu di udara, kita bertemu di dalam hadirat Tuhan. Namun kita percaya Tuhan yang
menerima setiap puji sembah kita di hadapannya. Pagi ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan yang saya ambil bagian firman Tuhan pagi ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 17 yang berbunyi demikian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bacakan, dan mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini, kalau kami boleh bersama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami, memberikan pengertian kepada kami, supaya sungguh kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini saya mengambil satu tema yang mengatakan imamat orang percaya. Apa yang dikatakan imamat orang percaya? Dengan kata lain saya katakan kebebasan rohani ada di sana, dan kesetaraan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam Kristus. Itu yang harus terjadi bagi setiap orang-orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, pendapat bahwa sebagian orang lebih unggul dari orang lain begitu sangat populer.
sehingga terjadi satu kompetisi atau satu persaingan di dalam gereja. Ada yang ingin menjadi ini, ada yang menjadi itu, dan mereka ingin dihargai karena mereka merasa lebih memiliki, lebih punya sesuatu dari kehidupannya yang harus dibanggakan. Bukan itu, saudara. Ya, pendapat ini memiliki banyak penyokong di mata elitisme dan keangkuhan yang merembak di dunia ini. Kadang-kadang hal itu pun menjalar keluar dalam bentuk yang aneh. Kenapa dikatakan yang aneh? Misalnya saja ada seorang jemaat yang pernah menulis surat mencoba untuk menjelaskan beberapa kesulitan yang ia hadapi di gereja. Ini di sebuah gereja, ya. Nah, kemudian dengan keangkuhan yang berbelit-belit dan rasa takut yang tidak pada tempatnya, dia berulang kali menjuluki dirinya sebagai saudara yang lemah. Secara tidak langsung, saudara, ketika dia menyatakan saudara yang lemah, dia menganggap dirinya unggul karena memandang dirinya sebagai orang lemah. Seolah-olah begitulah rohaninya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, Allah tidak menciptakan manusia itu sebagian dengan pelana dan sebagian dengan cemeti, sebagian untuk ditunggangi dan orang lain untuk menunggangi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya manusia itu diciptakan setara. Tidak ada di gereja, oh saya mah apa atuh, saya mah nggak bisa ini, saya mah nggak bisa itu, di gereja hanya inilah dan lain sebagainya. Bukan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, dengan demikian, manusia juga ketika diciptakan kembali dalam keadaan setara. Penciptaan kembali ini yang kita sebut regenerasi, menghancurkan struktur pengelompokan yang dibuat oleh manusia. Berdasarkan apa? Berdasarkan warisan, berdasarkan kekayaan, jabatan, profesi, atau bahkan kekuasaan. Nah, saudara, kemerdekaan dan kesetaraan dalam agama merupakan doktrin imamat orang percaya. Yang pertama, saudara, kita lihat doktrin imamat orang percaya merupakan perlawanan terhadap pandangan yang menyatakan bahwa para pelayan Tuhan di gereja adalah lebih istimewa dan diperkenan Tuhan dibandingkan kaum awam. Tidak ada yang dikatakan demikian. Nah, saudara, masyarakat Kristen adalah rumah rohani atau bait Allah yang disusun dari batu-batu yang hidup. Yesus sendiri menjadi batu penjurunya. Sekalipun bebatuan itu beragam-ragam ukurannya, mereka tetap memiliki ciri yang sama. Orang-orang Kristen adalah batu-batu yang hidup karena mereka datang kepada batu penjuru yang hidup, yaitu Yesus Kristus, dan mengenakan karakternya. Saya bisa lihat dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang keempat. Ya. Nah, saudara, dengan jelas dikatakan, nah, masyarakat Kristen adalah imamat yang kudus. Oleh karena itu, tidak tepat kalau dikatakan bahwa gereja memiliki suatu imamat. Gereja itulah imamat. Ya, 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Sudah bisa baca di sana, saudara. Nah, fungsi gereja adalah untuk menawarkan pengorbanan rohani melalui Kristus. Pengorbanan yang menyenangkan hati Allah. Pengorbanan ini tidak dikhususkan bagi ruang maha kudus, misterius, yang hanya boleh dimasuki oleh imam resmi gereja, atau hanya dilihat orang-orang setia yang memisahkan diri dari dunia. Sebaliknya, pengorbanan ini memiliki peran yang jelas bagi kalangan non-Kristen. Pengorbanan ini memuji atau memuliakan Allah yang melalui Kristus memanggil orang-orang percaya untuk keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Perhatikan ayat 9, saudara. Perpindahan dari kegelapan menuju terang ini bisa dilihat karena etika lebih tinggi yang ditunjukkan oleh
orang-orang percaya. Yang ditekankan dalam ayat 11 dan 12. Itu yang harus terjadi, saudara. Di dalam kekristenan ada kesetaraan di antara semua orang percaya. Tidak ada kasta, tidak ada bagian-bagian tertentu. Setiap orang percaya adalah imam, karena ia membantu menyusun imamat total, yaitu gereja. Dengan demikian, doktrin imamat orang percaya menentang pendapat yang menyatakan bahwa imamat sejati terdiri atas beberapa orang yang dipilih gereja untuk memimpin ibadah, untuk mengajar, dan mengurus masalah penggembalaan. Bukan. Pendapat ini tidak sesuai dengan karakter dasar yang memiliki atau yang dimiliki oleh semua orang. Semua orang Kristen maksud saya. Pendapat ini menimbulkan pengaruh yang membahayakan di dalam gereja. Karena melenyapkan sejumlah sumber daya yang ada di kalangan orang percaya di dalam gereja. Dalam kaitan dengan karakter dasar, semua orang Kristen memegang pimpinan. Oleh karena itu, adalah tepat kalau merujuk semua orang Kristen sebagai imamat yang rajani. 1 Korintus 2 ayat 9. Itulah yang terjadi, saudara. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku, yang kedua, saya ingin berbicara apa? Sebagai seorang imam, setiap orang percaya memiliki akses langsung kepada Allah. Aksesnya langsung, tidak ada perantara lagi. Tetapi kita langsung kepada Allah. Setiap pribadi Kristen adalah tuan yang merdeka dan berdaulat, yang tidak tunduk kepada siapapun. Yang tidak tunduk kepada siapapun. Artinya bukan berarti tidak tunduk kepada Allah. Maksudnya kita memiliki satu kesetaraan. Karena kita orang percaya. Orang percaya tidak harus melewati sejumlah perantara keimaman. Kristuslah satu-satunya perantara yang kita butuhkan. Orang percaya memiliki akses langsung kepada Allah, yaitu melalui Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya akses langsung kepada Allah kita. Yang ketiga, saudara, sebagai imam, orang percaya memiliki tanggung jawab atas orang lain. Mengapa demikian? Iman memerdekakan seorang dari belenggu dosa dan dari keimaman para tuan, serta memberikan akses langsung dan gratis kepada Allah. Kasih membuat seseorang tunduk kepada orang lain. Nah, dalam pengertian Alkitabiah, seorang imam tidak pernah mewakili dirinya sendiri. Ia memiliki tanggung jawab untuk orang lain. Harun melambangkan peran bersamanya sebagai seorang imam yang membawa nama suku-suku Israel saat masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Imam menaikkan korban bagi orang lain dan juga dirinya sendiri. Dalam Ibrani 5 ayat yang ketiga. Imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus sekali setahun untuk mendamaikan dirinya sendiri dan bangsanya. Lihat dalam Imamat 16 ayat 29 sampai 34. Jadi imam adalah tokoh umum, bukan pribadi. Dia memiliki tanggung jawab bagi orang lain. Di dalam Perjanjian Baru, konsep tentang seorang imam dipandang tinggi. Yesus Kristus adalah imam besar yang luar biasa. Dia adalah seorang imam yang sekalipun dicobai, tidak tunduk kepada tahta kasih karunia yang dapat dijangkau oleh setiap orang percaya secara bebas. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, Yesus melakukan pelayanannya di dunia untuk melayani orang lain. Ia mengatakan bahwa ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Markus pasal 10 ayat 45. Hal ini kebalikan dengan zaman saat itu dan juga zaman sekarang. Bahwa yang terbesar
adalah orang yang memerintah atas orang lain. Sedangkan fungsi pelayanan atau keimaman di dalam kekristenan adalah bahwa yang paling besar adalah orang yang menjadi pelayan bagi orang lain. Imamat, orang percaya memiliki dua dimensi. Secara vertikal, orang Kristen berdiri langsung di bawah Allah. Dan secara horizontal, tanggung jawab orang Kristen adalah menjangkau orang lain. Apabila imamat orang percaya murni, hal itu akan mengatasi jenjang terstruktur yang dibuat oleh masyarakat. Sebuah gereja memiliki jemaat mulai dari yang paling kaya hingga yang paling miskin, mulai yang terpelajar hingga yang paling tak terdidik. Namun ada persekutuan yang kental di dalam gereja tersebut. Untuk menjelaskan persekutuan tersebut, seseorang berkata, yang membuat kami semua sama adalah iman di dalam Kristus Yesus. Iman di dalam Kristus Yesus. Atau kita memiliki satu Tuhan. Kristus menghancurkan dinding pembatas yang didirikan oleh manusia, sehingga tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, pria atau wanita. Saudara nanti bisa lihat dalam Galatia pasal 3 ayat 28. Kita memiliki kesetaraan. Tidak ada yang lebih hebat di hadapan Tuhan. Kita semua sama. Dan akhirnya saudara, gereja tidak akan berhasil apabila hanya mengandalkan sebuah pelayanan atau profesional atau pelayanan di gereja. Entah itu berupa imam, gembala, kaum rohani, guru sekolah minggu, penginjil, atau yang lain. Gereja adalah suatu imamat dan setiap anggota gereja adalah imam yang memiliki akses langsung kepada Allah, yang memiliki akses langsung kepada Allah. Nah, oleh sebab itu saudara, kita juga memiliki satu tanggung jawab. Untuk apa? Menjangkau yang orang lain. Terhadap orang lain kita bertanggung jawab. Oleh sebab itu, setiap orang Kristen memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai tubuh Kristus. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan kita harus melakukan bagian kita, bukan bagian orang lain. Kalau kita punya tanggung jawab, kita lakukan bagian itu. Dan dialah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara, fokus pada apa yang telah Tuhan percayakan kepada saudara sebagai jemaat. Fokus pada apa yang Tuhan telah percayakan kepada saudara sebagai guru sekolah minggu. Fokus dengan apa yang telah Tuhan percayakan kepada saudara sebagai pemimpin gereja, atau apapun yang menjadi tanggung jawab saudara. Maka Tuhan akan semakin dimuliakan melalui kehidupan saudara. Jangan pernah kita bersungut-sungut. Jangan pernah kita memandang pekerjaan atau tanggung jawab orang lain lebih ringan. Aku lebih berat. Semua sama di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan percayakan tanggung jawab itu kepada saudara, berarti saudara memiliki kemampuan lebih daripada yang lain. Kalau saat ini saudara mungkin masih merasa, aku mah apa? Saya belum mulai dari sekarang. Apapun yang menjadi tanggung jawab saudara, berikan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan bagi kehidupan saudara. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah kami diingatkan bahwa kami sebagai imamat orang percaya, kami memiliki akses yang langsung kepada Allah. Kami memiliki tanggung jawab buat orang lain. Bahkan kami menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami boleh memulai pelayanan kami. Kami mau melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Sekalipun saat ini kami belum bisa mengabdi dengan kami berkumpul bersama-sama
tapi ajar kami untuk kami merenungkan apa yang harus aku lakukan. Ketika kami memulai kembali pelayanan, aku mau bangkit, aku mau fokus pada apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan menutup ibadah kita pagi ini, dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan buat pagi ini. Kalau kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, ini satu kesempatan yang indah buat kami. Sekalipun kami hanya bertemu di dalam hadirat Tuhan, namun kami percaya Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Di akhir ibadah ini kami memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, biarlah berkat-berkat Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
a beautiful name it is, the name of Jesus. He didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of the sweetest